Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat pagi sampai ayat 30. Sekarang kita lanjutkan mulai ayat 31. Mudah-mudahan bisa selesai sampai ayat 45. Ya. Saya baca per potong, Bapak Ibu mendengarkan kemudian menirukan. Sudah ketemu belum? Ayat mulai ayat 31. Surat ke-50 surat Qaf mulai ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa uzlimatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Wa uzlimatil jannatu Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Wa jaa'a biqalbin munib. Wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasa'una fiha. Lahum ma waladaina mazid. Ya, kita pahami dulu ayat 31. Wa uzlifatil jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Uzlifat itu arti harfiahnya itu diletakkan atau dilemparkan. Tapi ini saya kira terjemahannya lebih bagus dimasukkannya. Dan dimasukkan ke dalam surga. Siapa? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi surganya itu uzlimatil, surganya yang didekatkan. Surganya yang didekatkan kepada orang-orang muttaqin. Kemudian diperkuat dengan ghairu ba'id, tidak jauh. Sebenarnya artinya ghairu itu tanpa, ba'id itu jauh, tanpa jauh. Tanpa jauh itu artinya kan dekat itu. Jadi surga didekatkan pada orang-orang yang bertakwa, tidak jauh. Ini Bapak Ibu, yang dijamin dimasukkan surga itu orang yang bertakwa. Sekarang coba kita pikir, bisa enggak kita bertakwa tanpa memahami Quran? Bisa enggak kita bertakwa tanpa ngamalkan Quran? Tidak. Bisa enggak ngamalkan Quran tanpa memahami Quran? Tidak. Bisa enggak memahami Quran tanpa ngaji? Tidak bisa.
Makanya bolak-balik ngajak takwa tapi nggak mau memahami Quran. Berpuluh-puluh tahun sampai usianya habis, tiap sholat Jumat diajak takwa, tapi nggak mau memahami Quran. Gimana kira-kira itu? Iya kan? Oh, diajak sangat jelas ini firman Allah ini. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan didekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Ghaira ba'id, tidak jauh. Artinya yang dijamin masuk surga itu orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu orang yang hidupnya ini melaksanakan apa yang dituntunkan Allah, dengan rincian meninggalkan yang dilarang, melaksanakan yang diperintahkan. Nah, satu-satunya jalan menjadi takwa itu mengamalkan Al-Quran. Itu di awal surat Al-Baqarah disebutkan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Itu kalau di sana, di jalan besar selatan sana, ada panah ke utara, tulisannya apa? Puskesmas itu. Ini petunjuk jalan ke puskesmas kan? Siapa yang ikuti jalan itu akan nyampe puskesmas kan? Itu namanya petunjuk. Petunjuk itu, oh itu ada petunjuk, difahami. Oh, ini ada panah ke sana, diikuti. Itu baru nyampe. Itu namanya petunjuk. Ini juga Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Makanya tidak bisa bertakwa tanpa menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk tanpa memahami isinya. Kalau dibaca terus tanpa difahami, bisa paham nggak? Nggak bisa. Quran berbahasa Arab, kita berbahasa Jawa, kita berbahasa Indonesia, bahasanya berbeda. Maka perlu dipahami gitu loh. Nah, maka memahami Al-Quran, istilah Quran itu mentadaburi Quran, itu pahalanya jauh lebih besar daripada sekedar membaca. Kalau membaca setiap huruf 10 pahala, mentadaburi bisa berlipat-lipat dari itu. Nah begitu. Terus saya 32. Hadza ma tu'adun, ini ya, inilah ma tu'adun, apa yang dijanjikan ya, likuli tiap-tiap orang awab. Awab itu orang yang selalu mengharap kembalinya pada Allah. Hafid selalu memelihara apa yang dituntunkan oleh Allah. Nah, ini sebagian kecil penjelasan dari takwa tadi. Jadi takwa itu orang-orang yang ini percaya akan janji Allah. Makanya dia selalu mengharap kembali pada Allah. Nah, untuk persiapan kembali pada Allah, maka mereka hafid, selalu menjaga sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, kan jelas sekali nih. Jadi kita semuanya harus yakin akan seluruh yang difirmankan Allah dalam Al-Quran ini, termasuk
Kita semua nanti kembalinya pada Allah. Maka likulli awab, bagi setiap orang yang yakin kembalinya pada Allah. Kemudian hafid, ya senantiasa selalu menjaga sesuai dengan tuntunan Allah gitu. Jelaskan lagi, man khosyar rahman bil ghaib, yaitu orang-orang yang takut kepada yang Rahman, yang Maha Pemurah. Itu Rahman itu salah satu nama Asmaul Husna, salah satu dari nama Allah. Jadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang yakin kepada janji Allah, orang-orang yang senantiasa yakin kembali pada Allah, dan orang-orang yang senantiasa atau selalu menjaga sesuai dengan tuntunan Allah, itu juga orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah dan yang gaib. Jadi Allah itu bebas dari waktu, bebas dari tempat, bebas dari kasat mata. Jadi kalau misalnya itu firman Allah, wallahu itu, dan Allah hablum min hablil warid, lebih dekat dari urat leher kita. Itu untuk memudahkan kita memahami. Kalau ada firman Allah menyebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu supaya kita mudah memahami bahwa dimanapun kapanpun itu Allah bersama kita. Tapi bukan berarti Allah itu terikat oleh waktu dan tempat, bukan. Allah itu mutlak, ya Allah itu maha. Jadi nggak terikat tempat, nggak terikat waktu. Kalau terikat tempat waktu itu namanya makhluk. Maka Allah disebut dengan ada dengan sendirinya. Kalau diadakan berarti ada awal, ada akhir, ada waktu penciptaan. Allah itu maha suci dari semua itu gitu. Nah, kalau digambarkan itu untuk memudahkan pikiran kita agar mudah menangkap. Terus waja'a bil qalbi munib. Jadi ciri-ciri orang yang surga didekatkan padanya tadi, satu, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yakin pada janji Allah, kembali pada Allah, selalu menjaga diri sesuai dengan tuntunan Allah. Dia takut kepada Allah, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang gaib. Kemudian dia datang kepada Allah dengan kolbin, dengan hati munib, ya, dengan hati yang bertaubat. Maka selalu kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka waja'a bi qalbin munib, ya, datang kepada Allah dengan hati yang bertaubat, bukan dengan penuh kesombongan, tetapi dengan bertobat itu. Kemudian disilahkan udkhuluha bisalam, hanya kembali kepada surga, masuklah ke dalam surga dengan selamat. Kemudian ketika saya tanya, yang dipersilahkan masuk surga dengan selamat itu siapa? Jawabnya singkat, orang yang bertakwa. Ya, orang bertakwa tadi dijelaskan sebagian tanda-tandanya, yaitu dia yakin pada janji Allah, dia kembali pada Allah, dia selalu menjaga sesuai tuntunan Allah, dia takut pada Allah, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, Allah yang gaib. Nah, orang-orang tadi datang kepada Allah dengan penuh rasa tobat. Itu yang kemudian udkhuluha bisalam,
masuklah ke dalam surga dengan keselamatan, kedamaian. Jadi yang dipersilahkan masuk surga itu hanya orang yang bertakwa. Lah kalau orang Islam hidupnya semaunya sendiri, dimasukkan ke surga apa enggak? Nah, gimana masuk surga ngkarpe dewi-dewi? Ya kan? Dzalika yaumul khulud. Itulah hari kekekalan. Makanya orang yang bertakwa akan berada di surga kholidina fiha abada. Makanya mari sama-sama seluruh kemampuan kita di dunia ini kita secara keseluruhan untuk kita persiapkan menjadi orang bertakwa. Ya waktu kita, kesempatan kita, tenaga kita, sarana prasarana kita supaya betul-betul menjadi bertakwa. Kalau bertakwa dipersilakan masuk surga dengan salam, dan di surga kekal kholidina fiha abada. Makanya kita berjuang di dunia ini menjadi hamba Allah hanya sebentar. Begitu kita meninggal langsung dipersilakan masuk surga. Tapi surganya ketika masih sementara di alam kubur. Nanti ketika yaumil akhir baru di surga yang kholidina fiha abada. Terus 35 lahum mayyasa'una fiha. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka inginkan. Mayasa. Ibu-ibu kalau menginginkan punya perhiasan yang banyak di dunia belum terlaksana, ditunda dulu, besok di surga saja. Iya kan? Bapak-bapak juga gitu. Kalau di dunia belum bisa membuat istana, nanti istananya besok di surga saja. Saya sekarang bertanya, Rasulullah menjadi utusan Allah 13 tahun di Mekah, buat istana enggak? Tidak. Tetap di rumah sederhana. Yang tempat kajian di rumahnya Arkom. Sekarang saya tanya, Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Yasir, ke Madinah, membuat istana enggak? Yang dibuat pertama Nabi apa? Masjid. Yang dibuat masjid kan? Kemudian buat Masjid Nabawi yang bisa menampung umat Islam. Itu Nabi rumahnya cuma di bilik-bilik di depan masjid. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri untuk ashabus sufa. Sampai Rasulullah wafat, nggak punya istana. Sekarang saya tanya, Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah yang memimpin seluruh umat Islam, punya istana atau tidak? Tidak punya. Karena istananya besok di surga gitu loh. Umar Ibnul Khattab, orang yang sangat tegas, yang sangat hebat, memimpin sebagai khalifah Islam, punya istana atau tidak? Tidak punya istana. Malah suatu ketika Amr bin As jadi khalifah, jadi gubernur di Mesir. Ada orang Yahudi yang merasa dirugikan, kemudian mengadu pada khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tidur di lantai gitu, yang nempel-nempel bekas kerikil itu. Orang Yahudi sampai heran-heran ini. Ini pemimpin umat Islam tidurnya di lantai. Heran-heran itu. Yahudi itu. Kemudian kita mengadu cuma ini, cari apa itu, tulang manusia. Tulang manusia digaris pakai pedang seret itu, suruh kembali. Suruh ngasihkan khalifah gubernur di Mesir, Amr bin As. Tulang digaris pakai pedang seret, suruh bawa ke sana.
Begitu orang Yahudi bawa tadi, ini gimana? Mengadu kok cuma dikasih tulang, dikasih garis gitu. Begitu sampai di Mesir, sampaikan ke gubernur Amr bin As. Amr bin As itu gemetar itu. Gemetarnya apa? Ini kalau kamu memimpin di Mesir, nggak sesuai dengan tuntunan Allah, nanti kamu akan akan dipotong-potong di neraka gitu. Langsung gemetar semua, langsung sadar. Itu pemimpin Islam. Sekarang tanya, Utsman bin Affan punya istana enggak? Pernah ada Bapak Ibu haji umroh, oh ini istananya Rasulullah, ini istananya Abu Bakar Siddiq, ini istananya Umar, ini istananya Utsman, istana Ali, megah sekali. Pernah ada enggak? Enggak ada semua. Sekarang saya tanya, kenapa kita membangun rumah bagus-bagus sampai habis 10 miliar, tapi nggak mau membuat Baitullah, nggak mau membuat tempat majelis? Kita ngikut Rasulullah kok enggak? Terus yang kita ikuti itu siapa? Yang kita ikuti sekarang itu siapa? Karena Rasulullah uswatun hasanah gitu. Rasulullah nggak buat istana. Khalifah 4 nggak buat istana. Bahkan Umar bin Abdul Aziz begitu memerintah, seluruh miliknya dijual untuk Baitul Mal gitu. Sehingga dia memimpin kurang dari 3 tahun. Itu orang Islam makmur semua, sejahtera semua. Sampai mengatakan, kalau ada orang yang tidak bisa makan dan minum, itu yang tidak bisa makan minum itu khalifah. Artinya apa? Dijamin semuanya sejahtera dulu. Itu pemimpin Islam gitu loh. Ya sekarang kok hidup punya rumah bagus-bagus itu, jangan bikin rumah Allah males nggak mau. Jangan bikin majelis tempat mengaji Quran nggak mau. Loh, yang kita contoh itu siapa gitu? Jangan-jangan hidup itu nggak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Jangan-jangan kita mengikuti cara hidup menurut karomat. Jangan-jangan menurut ini teori-teori hidup menurut kapitalis materialis. Bukan menurut Allah dan Rasul. Jangan kalau punya rumah tingkat besar tinggi sebagai istana bangga sekali, tapi nggak punya masjid yang bagus, nggak punya tempat untuk memahami Quran. Kalau dulu Nabi itu membangun masjid itu tempat untuk Rasulullah dakwah, tempat untuk mengatur seluruh sistem Islami. Itu namanya Baitullah. Rasulullah semuanya sadar, hidup di dunia sebentar, toh besok begitu meninggal langsung masuk surga. Dan dibuatkan istana oleh Allah. Nah kalau kita berbangga-bangga rumah pribadi dibaikkan demikian rupa, tapi tidak mau untuk memikirkan fisabilillah, apa kita rela disebut menjual akhiratnya dengan dunia? Dipuas-puasnya di dunia, di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Nah, maka ini lahum ma yasa'u fiha. Mereka orang-orang yang takwa tadi masukkan ke surga, memperoleh apa saja yang dia inginkan. Jadi sekarang kalau nggak bisa membuat istana sehebat istana Cikias, ya nggak usah merasa merasa kurang. Ya biasa saja lah. Rasulullah juga nggak punya istana. Sahabat-sahabatnya dijanjikan dipastikan masuk surga juga nggak punya istana. Bapak Ibu pernah dengar kisahnya Bilal bin Rabah punya istana? Pernah enggak? Padahal Bilal bin Rabah itu Rasulullah menyampaikan, dengar
suara telumpah sandalnya Bilal di surga. Tapi Bilal itu sangat sederhana, nggak punya istana. Tapi dipastikan Allah masuk surga, gitu loh. Ini tuntunan Islam begitu. Islam itu sing dipikirkan bagaimana bisa makmur semua, bagaimana sejahtera semua, bukan untuk sosialita, bukan untuk gengsi-gengsian. Jadi seluruh fasilitas itu untuk kemakmuran umat manusia, bukan ditumpuk-tumpuk, bukan. Ya, punya penghasilan diberi tabung terus apa untuk bikin istana. Itu kalau nabungnya di akhirat, untuk bisa bilang besok dibuatkan istana di surga. Waladaina mazid, dan waladaina pada sisi Allah mazid, masih ada tambahan-tambahannya. No, pokoknya kuabeh betul-betul dikasih itu. Nah di dunia cuma sebentar, paling 65 tahun, paling 70 tahun, paling 80 tahun. Seandainya kita belum mencapai yang dijanjikan, ya sabar. Nanti semuanya disediakan oleh Allah. Ya, itu selesai sampai 35. Kita teruskan ayat 36. Diterukan Bapak Ibu. Wa kam ahlakna qablahum min qarnihum. Mari. Min qarnin hum asaddu minhum batsa. Fanaqabu fil biladi hal mim mahis. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lah. Qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Walaqad khalaqnas samawati wal ardh. Walaqad khalaqnas samawati wal ardh. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Wa ma massana min lughub. Fasbir ala ma yaqulun. Fasbir ala fasabbih bihamdi rabbik. Qabla tulu'is samsi wa qablal ghurub. Wa minal laili fasabbihu
wa adbaras sujud wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud wastami yauma yunadil munad wastami yauma yunadil munad mim makanin qarib mimma kanin qarib yauma yasma'una as-sayhata bil haqq yauma yasma'una as-sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj dzalika yaumul khuruj inna nahnu nuhyi wa numit inna nuhyi wa numiit wa ilainal masir wa ilainal masir yauma tasaqqaqul ardu anhum siraa yauma tasawwurul ardu anhum sirara dzalika hasrun alaina yasir dzalika hasrun alaina yasir nahnu a'lamu bima yaqulun nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta alaihim bijabbar wa ma anta alaihim bijabbar fadzakir bil Qur'an fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id man yakhafu wa'id. ya selesai membacanya, kita pahami maksudnya. Ayat 36, wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Nah, dan berapa banyak ahlakna, Allah telah menghancurkan min qablum sebelum mereka. Sebelum mereka itu yang dihadapi Rasulullah dulu kan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik gitu. Ini maksudnya betapa banyak kaum-kaum sebelum Rasulullah diutus itu sudah dihancurkan oleh Allah. Nah, min qarnihum as-satu minhum batsan. Sebelum masa Rasulullah dan orang-orang yang menentang tadi. Padahal mereka itu kaum-kaum yang jauh lebih kuat. Yahum as-satu minhum batsan. Itu orang-orang sebelum mereka kuat-kuat hancur semua. Ya kurang kuat apa? Itu kaum Ad, kaum Thamud. Nah, yang namanya Qarun, yang namanya Fir'aun, kurang kuat apa? Udah hancur semua gitu kan. Fanak kobu fil biladi. Nah, mereka itu sudah ya keliling ke berbagai macam negara, ke berbagai macam negeri. Hal min mahis, adakah di antara negeri itu yang bisa menyelamatkan? Enggak ada. Jadi kaum-kaum yang menentang tuntunan Allah tetap hancur. Nah, jadi kalau raja diraja, kalau misalnya kalau Qarun, Fir'aun kurang hebat apa? Tetap hancur semua.
Kehebatan kaum Ad, kaum Samud, nah, kurang hebat apa? Kaumnya Nabi Lut hancur semua. Itu. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Ini inna sesungguhnya fi dzalika yang demikian itu ladzikra sungguh menjadi peringatan. Lahnya huruf takkid. Dzikra sebagai peringatan liman bagi siapa? Liman bagi orang-orang kana lahu bagi mereka itu apa? Yang memiliki satu qalbun. Memiliki hati. Dua, memiliki sam'a, pendengaran. Yang ketiga, bahwa sahid, menyaksikan dengan mata kepala. Jadi umat-umat sebelumnya yang jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, sudah mereka menjadi super power dunia eranya, zamannya itu kan. Tapi dihancurkan semua. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti tuntunan Allah. Nah, itu semua menjadi dzikr, peringatan bagi orang satu yang punya qalbun hati, dua orang yang punya pendengaran sam'a, ketiga orang yang memiliki kesaksian, dia punya penglihatan. Jadi kunci indera penentu itu ini ada tiga tadi. Ya, satu qalbun itu seluruh kecerdasan. Jadi qalbun itu. Kemudian indera luar, ada pendengaran, ada penglihatan. Nah, nek cara kene kuwi kanggo peringatan kanggo wong sing duwe hati, sing duwe pendengaran, sing duwe penglihatan. Jadi ini bahasanya itu yang namanya lahu tadi limang kana lahu bagi orang-orang yang memiliki qalbun hati. Alqa sam'a pendengaran, bahwa sahid penglihatan. Nah, bagi orang yang memiliki itu bisa menjadi pelajaran. Mula orang wani-wani menentang tuntunan Allah, tidak berani mengingkari, tidak berani mendustakan. Kudu manut karo tuntunane Gusti Allah. Cara manut piye? Ya memahami Quran, mengamalkan itu. Tanpa memahami Al-Quran nggak mungkin bisa manut sama Allah. Ayat 38. Malaqad khalaqnal samawati wal dan sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi wa ma bainahuma dan di antara keduanya, di antara langit dan bumi fi sitati ayam dalam waktu 6 hari. Ini yang penting sekali diingatkan dong. Wa ma masana min luhub dan kami Allah dengan seluruh perangkatnya untuk penciptaan langit bumi seluruh isinya tadi itu sedikit pun tidak ada rasa capek, sedikit pun tidak ada rasa letih, tidak seperti keyakinan ahli kitab. Mereka punya keyakinan Allah kalau mencipta 6 hari capek, hari ke-7 hari libur. Itu pikirannya orang ahli kitab. Jadi dino Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 6 hari mencipta. Engko hari Sabtu yaumul sabat, hari libur, bilangnya apa? Allah capek menciptakan. Terus ada libur hari Sabtu. Jadi kan dihitung dino Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 6 hari kan? Mereka tuntunan mereka sampai sekarang hari Sabtu itu yaumul sabat, hari libur. Nah, Gusti Allah nyanggah itu. Gusti Allah mencatatkan langit bumi seluruh isian dalam waktu 6 hari, ning sama sekali tidak merasa capek. Ini menentang keyakinan orang-orang ahli kitab, menentang keyakinan orang-orang Yahudi. Maka telah wama masana minluhu dan sama sekali tidak ada rasa capek untuk menciptakan langit bumi dan seluruh isinya tadi gitu loh. Terus fasbir ngalama yakulun
bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan tadi. Orang-orang Yahudi punya tadi, ini kecapean lah mencetak 6 hari terus do libur gitu kan. Nah, itu Allah perintah pada umat Islam, bersabarlah kamu, coba ngomongi mereka gitu loh. Maka fasbir ngala mayakulun, bersabarlah terhadap apa yang dikatakan mereka. Fasabi bihamdi rabbik, maka bertasbihlah memahasucikanlah Allah, ya, itu bihamdi rabbik, ya, maka dengan memuji Tuhanmu. Kapan? Qabla tuluki samsi wa qablal ghurub, ya, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Itu sebetulnya mewakili waktu. Ya sebenarnya seluruh kesempatan kita diminta untuk bertasbih, memahasucikan Allah. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-40, wa minal laili, dan sebagian malam. Dijelaskan pada ayat yang lain, setengah malam kurang sedikit atau sepertiga malam. Maka istilahnya di sini wa minal laili, dan pada sebagian malam. Untuk apa? Fasabihu wa tabarus sujud, ya, bertasbihlah kepada Allah, wa adbarus sujud, dan setelah waktu sholat, setelah selesai sholat. Nah, selesai sholat, zikir, tasbih, baru aktivitas yang lain itu. Kemudian wastami yauma yunadil munadi mimakanin qarib, dan dengarkanlah seruan pada hari malaikat menyeru, ya, yauma yunadil munadi, ya, dan dengarkanlah seruan dari malaikat ketika malaikat menyeru. Dari mana? Mimakanin qarib, dari tempat yang dekat. Maka malaikat itu kan sering bisiki kita untuk mendorong berbuat baik, tetapi juga dibisiki terus oleh setan. Maka itu dikatakan itu dari mimakanin qarib, dari tempat yang dekat. Nah, malaikat itu gaib, nggak kelihatan. Yauma yasma'una soihatu bilhaq, ini yaitu pada hari atau pada waktu mereka mendengarkan teriakan dengan sebenar-benarnya. Soihata bilhaq, teriakan yang sebenarnya. Dzalika yaumul khuruj, itulah waktu hari ketika semua manusia keluar dari kuburan. Ini berarti seruan malaikat yaumil ba'ats. Jadi begitu nanti malaikat niupkan trompet, artinya menyeru, semuanya gegap gempita bangun dari kuburan. Mungkin nek wong sing beriman ya yakin, ora beriman malah nggawa balung. Sing wis kali cilik kae, ngene iki kok iso dadi wong meneh ngono. Kan ora percaya iki. Mosok balung kok ini iso dadi wong meneh. Agus Allah menciptakan ulang, apalagi sudah ada. Dari yang tidak ada sama sekalipun kun fayakun jadi gitu. Jadi kadang-kadang pikiran wong itu nganggep Gusti Allah kaya wong itu loh. Mosok iso wis dadi balungno dadi anyar meneh. Ya bagi Allah sangat mudah itu kan. Terus inna nahnu nuhyi wa numit, inna sesungguhnya nahnu kami Allah dengan seluruh perangkat bantuan para malaikat seterusnya tadi, ya, nuhyi wa numit, wa numit, yang menghidupkan dan yang mematikan, wa ilainal masir, dan kepada Allah lah tempat kembali. Jadi balinya kepada Allah, bukan kembalinya pada kayu waktu.
badhe nyanti nyang wit sing gedhe, badhe nyanti nyang watu hitam sing gedhe, bukan itu. Ini wa ilainal masir, dan kepada Allah tempat kembalinya, bukan ke yang lain-lain gitu loh. Kembalinya pada Allah, ora iso nemplek liya. Orang yang sudah meninggal itu tadi yang iman amal soleh takwa langsung masuk surga. Yang iman amal soleh nggak beres disiksa dikubur, ora sempat nemplek itu loh. Melanggar panas sedikit, oh panas, tekoni kowe mau lewat undi. Itu di Quran nggak begitu gitu loh. Di Quran disebutkan jelas sekali wa ilainal masih, semuanya kembalinya pada Allah. Terus yang matasak kokul ardu anhum siroan. Nah pada hari itu bumi itu terbuka, bumi terbelah. Terus jadi gimana? Anhum siroa, terus kuwabeh iso keluar dengan sangat cepat siroa. Dan dalam waktu cepat semuanya bangkit kembali, semuanya bangun kembali, seluruh manusia yang sudah meninggal bangkit kembali. Istilahnya dengan kata siroa, dengan sangat cepat. Nah, dalika khasrun alaina yasir. Demikian Allah mengumpulkan yasir sangat mudah. Yang demikian itu adalah Allah mengumpulkan mereka dengan sangat mudah. Iya yang ngumpulnya wong sak jagat, orang rusak jagat. Habil Qabil meninggal sampai akhir zaman nggak terhitung banyaknya. Tapi dikatakan oleh Allah, dzalika khasrun ngalaina yasir. Yang demikian itu bagi Allah sangat mudah mengumpulkan itu gitu loh. Aja modal kita ngumpul ke sak kampung ini serai iso karena karepe dewi-dewi. Jangan gambarnya Allah seperti kita. Itu harus yakin. Maka dzalika khasrun alaina yasir. Ayat terakhir ini. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Nahnu Allah a'lamu maha mengetahui bima yaqulun, apa yang mereka katakan. Apa yang dikatakan ngomong sing ingkar tadi loh, yang dikatakan orang-orang yang kufur tadi loh, yang dikatakan orang-orang yang musyrik tadi, yang dikatakan oleh orang-orang munafik tadi, termasuk yang dikatakan oleh orang-orang yang ahli kitab tadi. Gusti Allah menciptakan 6 hari terus kesel terus leren gitu loh, itu semua nggak bener gitu loh. Wa ma anta alaihim bijabar, engkau hai Muhammad itu hanya menyampaikan, maka tidak boleh memaksa. Jadi Nabi tugasnya itu naba, Nabi naba menyampaikan dakwah, ngajak-ajak, tapi tidak punya kekuatan untuk memaksa. Maka di wa ma anta alaihim bijabar, anta dulu konteksnya langsung pada Rasulullah. Nah Rasulullah sudah wafat fisiknya, tapi tugas kenabian ke Rasul masih terus, sehingga ayat ini kalau kita yang membaca itu kita kenakan pada kita masing-masing. Kita itu hanya menyampaikan, tidak memaksa. Maka wa ma anta, dan tidaklah kamu itu ngalahin terhadap mereka dijabar, memaksa. Jadi tidak memaksa, ngajak berdakwah. Rong gelem ya baleni terus. Ping 12 rong gelem ya nek perlu ping 50 gitu loh. Jo nganti bosan gitu loh. Iya kan? Lah ngajak ping 7 ping 3 wis putus asa. Ya jangan gampang putus asa. Terus caranya gimana? Fadzakir bil Quran. Nih, maka beri peringatan mereka dengan Quran. Berilah peringatan mereka dengan Quran. Nah, mayawafu wa'id, orang-orang yang takut dan orang-orang yang
ini takut pada ancaman Allah, akan mengikuti. Ya, jadi ini memberi peringatannya dengan Quran, bukan dengan yang lain-lain. Nah, kalau kita nggak paham Quran, apa bisa memberi peringatan dengan Quran? Nggak bisa. Maka orang Islam kok nggak memahami Quran, itu terus gimana hidupnya itu? Karena semuanya harus berangkatnya dari Quran, termasuk fadzakir bil Quran. Bila peringatan mereka dengan Quran. Maka Rasulullah perintah balighu ani walau ayat. Sampaikan dariku dari Nabi, wahyu yang turun dari Allah tadi, walaupun satu ayat. Jadi kita semua berkewajiban untuk nyampaikan, ya semampu kita. Nah, sudah selesai surat Qaf. Nah, ini surat terakhir juz 26. Ini berikutnya surat Ad-Dariyat ini sudah sebagian masuk juz 26, sebagian sudah juz 27. Nah, insya Allah besok pagi kita lanjutkan surat Ad-Dariyat. Nah, semoga bermanfaat. Semoga Allah membuka pikiran kita, kesadaran kita. Semoga selalu ditanamkan kecintaan kita kepada Al-Quran, kesadaran kita untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Mohon maaf kalau ada kurang salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.